Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin dimulakan Allah Ta'ala, bila manusia ini mengerjakan tugas-tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada dia, maka manusia ini akan dimuliakan oleh Allah, dijaga oleh Allah, dibela oleh Allah, dan digunakan oleh Allah SWT untuk perkara-perkara yang mulia di dunia dan di akhirat. Tapi bila manusia ini tidak mengerjakan tugas-tugas yang Allah berikan, maka manusia ini akan dihinakan oleh Allah. Sebagaimana sebuah mobil, kalau mobil ini masih berfungsi, bisa dikendarai dengan baik, tumpangi penumpang dengan baik, maka mobil ini dijaga oleh pemiliknya, dirawat, dikasih bensin, dikasih oli, dibersihkan, dibikin garasi. Kalau ada anak-anak kecil main-main mobil ini, maka akan dimarahi oleh pemilik mobil itu. Kalau ada anjing, ada kambing masuk ke mobil itu, maka akan diusir oleh pemilik mobil itu. Tetapi bila mobil ini sudah tidak berfungsi, sudah nggak bisa jalan, bannya gembos, mesinnya rusak, maka oleh pemilik mobil itu dibuang di tempat sampah. Kalaupun ada anak-anak kecil main-main, dibiarin aja. Ada kambing, ada anjing, ada burung mengotori mobil tadi, dibiarin aja. Anak-anak kecil pun datang, pintunya dicopot, bannya dicopot untuk main-main, lampunya dicopot, dipereteli, dan tidak ada seorang pun yang mengurus mobil dari itu. Begitu juga umat ini semuanya. Ketika umat ini mengerjakan tugas-tugas yang Allah berikan, maka umat ini dijaga oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Kalau ada orang-orang kafir mengganggu umat ini, orang-orang kafir dihancurkan oleh Allah. Dikirim malaikat-malaikat untuk menjaga umat ini. Tapi ketika umat ini tidak menjalankan tugas lagi, maka dibikin mainan oleh orang-orang kafir, menjadi hina, porak-poranda, tidak karu-karuan. Maka kita duduk sama-sama di sini semua kan, untuk bagaimana diri kita dan seluruh umat Islam ini kembali kepada tugas-tugas yang Allah berikan, sibuk dalam mengerjakan tugas dari Allah, maka umat ini akan dimuliakan oleh Allah, akan dijaga oleh Allah, sebagaimana dulu Allah menjaga para nabi, para rasul, para sahabat. Inna
lanansuru rusulana alladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Pasti aku akan menolong rasul-rasulku. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Yang ditolong oleh Allah bukan hanya para nabi, para rasul, dan orang-orang beriman di dunia ini dan nanti di akhirat. Memulaikan Allah Ta'ala, maka apa tugas kita? Itu yang kita pikirkan. Jangan yang kita pikirkan bagaimana nasib kita di dunia, fasilitas apa yang akan kita terima di dunia. Bukan itu yang mesti harus kita pikirkan. Apa tugas kita? Kalau tugas kita kerjakan dengan baik, maka segala macam fasilitas Allah SWT akan datangkan. Segala macam kebaikan Allah akan datangkan. Itulah namanya takwa. Kalau orang mengerjakan tugas itu namanya takwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa, mengerjakan tugas-tugas yang Allah berikan, kesulitan apapun yang dihadapi, Allah kasih jalan keluar, dan Allah akan memberikan kepada dia rizki tidak disangka-sangka. Wa'alamu anna Allah ma'al muttaqin. Ketahuilah bahwa Allah akan senantiasa membela orang-orang yang takwa. Faman yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa takwa, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Ini di dunia, belum di akhirat. Di akhirat, wasiqal ladzina ittaqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futtihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kebanyakan orang tuh mengeluh, mulaikan keadaan saya begini, keadaan saya begini. Tetapi sedikit manusia yang berpikir tugas kamu itu apa? Tugas saya itu apa? Semua keadaan-keadaan yang buruk itu sebabnya karena kita tidak mengerjakan tugas dari Allah. Itu para nabi, para rasul, para sahabat menjadi orang-orang yang mulia karena apa? Mereka tangannya sama, kakinya sama dengan kita, makanannya sama dengan kita, tanahnya sama dengan kita, langitnya sama dengan kita, mataharinya sama dengan kita. Tetapi bedanya mereka itu hidup mengerjakan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, umat ini hidupnya itu mengerjakan tugas dari nafsunya masing-masing. Kalau nafsunya kasih tugas tidur, tidur. Nafsunya kasih tugas ngeluyur, ngeluyur. Makan, makan. Jadi hidupnya itu tugas dari nafsunya, bukan hidupnya apa tugas dari Allah. Bangun tidur pagi-pagi yang dipikirkan apa mau saya, apa mau saya. Ada dipikirkan apa perintah Allah. Di rumah yang dipikir apa mau saya. Di ladang yang dipikir apa mau saya. Melihat istrinya yang dipikir apa mau saya. Melihat anaknya yang dipikir apa mau saya. Tetapi sedikit manusia yang berpikir apa perintah Allah. Nah sekarang ini kita mau rubah cara berpikir kita ini. Apa perintah Allah? Karena kita ini adalah hamba Allah, tinggal di bumi Allah, di bawah kolong langit Allah, makan rizki dari Allah, nasib kita di tangan Allah.
Tidak ada jalan keselamatan kecuali di dalam taat kepada Allah. Tugas kita yang pertama semulaikan adalah mengenal Allah. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Kewajiban kita pertama kali itu mengenal Allah dengan betul-betul mantap, yakin. Sebelum mengenal ayah kita, sebelum mengenal ibu kita, mengenal Allah dulu. Bayi baru lahir, sebelum mengenal ayahnya, sebelum mengenal ibunya, sebelum mengenal kampungnya, sebelum mengenal siapa saja, diperintahkan oleh Nabi, kenalkan dulu bayi ini kepada Allah. Didengungkan di telinganya, kanan kiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kewajiban manusia yang pertama. Kemudian kewajiban manusia yang kedua setelah mengenal Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah, dia sibuk dalam ibadah. Ini kewajibannya. Kerjanya siang malam itu pokoknya pikirannya itu taat. Di rumah bagaimana saya taat kepada Allah, di masjid bagaimana saya taat kepada Allah, di kantor bagaimana saya taat kepada Allah. Ini adalah kewajiban manusia yang pertama. Setelah memahami bahwa dia ini adalah makhluk Allah, hamba Allah, sibuk dalam taat. Kemudian kewajiban yang kedua, yang ketiga ya, yang ketiga, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini dijadikan oleh Allah sebagai anak cucu Nabi Adam. Nabi Adam itu khalifatullah fi ardihi, petugasnya Allah. Dalam tafsir Jalalain itu maksudnya khalifatullah itu petugasnya Allah. Jadi kita ini hidup itu harus merasa sebagai petugas, bukan pemilik. Harta itu adalah bukan milik kita, kita cuma petugas untuk ngatur. Sawah itu petugas untuk kita atur. Anak istri itu adalah milik Allah, kita untuk petugas untuk ngatur. Manusia ini oleh Allah SWT dikasih kemampuan sebagai khalifatullah untuk ngatur apa-apa diatur gitu. Rumah diatur, sawah diatur, jalan diatur, besi diatur, apa-apa diatur oleh manusia ini. Cuman ngaturnya itu ada yang ngatur menurut syariat Allah, jadi khalifatullah. Ada yang ngatur menurut maunya sendiri, akhirnya ya khalifahnya nafsunya sendiri-sendiri. Coba kalau kita lihat binatang-binatang, nggak ada yang punya aturan-aturan, nggak ada. Nggak ada binatang jadi kepala desa, jadi gubernur, nggak ada. Binatang zaman dulu sampai sekarang segitu-gitu aja, nggak ada ngatur rumah, nggak ada ngatur jalan. Manusia saja yang oleh Allah jadikan tuh apa-apa itu diatur. Karena apa? Manusia itu memang punya derajat khalifatullah. Ini tugas yang ketiga. Apa saja itu harus kita atur sesuai dengan syariat Allah. Kemudian yang keempat tugas kita semulaikan, Allah bercerita mengenai para nabi, para rasul. Kemudian Allah SWT berfirman, ulaika alladzina hadahumullah fabihudahu muqtadih
ikuti kehidupan mereka. Ciri khas kehidupan para nabi, para rasul adalah usaha agama di kaumnya masing-masing, usaha membangkitkan agama, menghidupkan agama di lingkungannya masing-masing. Itu khas kita di kaumnya masing-masing. Kaum itu apa? Orang yang satu bahasa dengan kita. Kama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi. Kalau kita ini orang Indonesia, kaum kita ini ya seluruh Indonesia ini. Kalau kita ini orang Jawa, ya kaum kita ini semua orang yang berbahasa Jawa. Kalau kita ini orang Sunda, ya kaum kita ini semua orang yang bahasa Sunda. Kalau kita ini orang Madura, ya kaum kita ini semua orang berbahasa Madura. Itu termasuk kewajiban kita untuk bagaimana menghidupkan agama di kaum kita masing-masing. Ya, kita sebagai ustadz berkewajiban menghidupkan agama di madrasah kita, di pesantren kita. Tapi kita ini sebagai pengikut para nabi harus memikirkan kaum kita. Kita harus usaha menghidupkan masjid-masjid di kaum kita, membentuk jamaah-jamaah untuk memikirkan kaum kita. Insya Allah, malaikat. Kalau tidak, berarti kita tidak mengerjakan tugas. Kalau tidak mengerjakan tugas, nanti ada risikonya. Kepala desa tidak mengerjakan tugas, nanti dipecat. Bukan hanya dipecat, bisa-bisa masuk penjara. Begitu juga kalau kita tidak mengerjakan tugas, itu nanti pertama kali itu jabatan itu akan dicabut oleh Allah. Kemudian yang kedua, dihukum. Bukan dicabut tok, dihukum. Kemudian yang kelima, semuanya tugas kita ini umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, yang punya tugas untuk usaha agama seluruh alam. Kita umatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, harus juga mikir seluruh alam. Bagaimana agama di Amerika, di Cina, di Belanda, itu harus kita pikirkan. Kalau tidak kita pikirkan, berarti kita ini tidak mengerjakan tugas sebagai umatnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Bagaimana kita pikirkan? Caranya mudah saja, satu kalimah caranya. Bentuk jamaah, dan setiap jamaah keluarkan jamaah. Cuma itu aja. Bentuk jamaah, dan setiap jamaah keluarkan jamaah. Maka seluruh alam nanti akan ada usaha agama. Insyaallah, malaikat. Inna hadzal dina yusrun. Agama ini mudah, tidak sulit bagi orang yang mau. Sulit itu bagi orang yang tidak mau aja. Kalau mau, mudah aja. Bentuk jamaah, dan setiap jamaah keluarkan jamaah. Jamaah keluarkan jamaah. Jamaah keluarkan jamaah. Maka usaha agama akan sampai di Jepang. Usaha agama akan sampai di Eropa. Sekarang di Moskow, kan, tempatnya PKI itu hidup masjid-masjid. Madrasah mulai dibuka. Di New York mulai hidup masjid-masjid. Karena apa? Jamaah mengeluarkan jamaah. Lah kalau 5 tugas ini kita kerjakan, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan umat ini, menjaga umat ini, mensukseskan umat ini, membantu umat ini, memberkati umat ini. Mereka jadi orang takwa. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Barokah dari langit, dari bumi akan datang dalam kehidupan kita ini. Insyaallah, malaikat. Dan untuk bisa mengerjakan tugas ini semua perlu modal.
Modalnya apa? Modalnya bukan uang. Modalnya yang pertama, yang terpenting adalah yakin kepada Allah dan hubungan kepada Allah. Maka Nabi Musa ketika mendapatkan tugas untuk usaha ini dikasih bekal. Bekalnya bukan uang, bekalnya bukan jabatan, bekalnya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Yakin kepada Allah, hubungan kepada Allah dengan sholat. Dah, ini bekalnya. Yakin kepada Allah. Setelah yakin, kalau ada masalah apa-apa, hubungan kepada Allah dengan sholat. Dah. Allah itu punya apa yang kamu kehendaki semua. Hajat kamu apa saja Allah punya. Kalau kamu sudah kenal kepada Allah dan bisa hubungan dengan Allah melalui sholat, sudah selesai masalah. Kamu tidak perlu kerajaan untuk usaha ini, tapi kamu harus bisa hubungan dengan yang mengendalikan seluruh kerajaan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak perlu dunia dalam usaha agama ini, tapi kamu harus bisa hubungan dengan penguasa dunia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bekalnya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ini bekalnya, insyaallah malaikat. Maka untuk itu, untuk belajar yakin kepada Allah, latihan hubungan kepada Allah, kita keluar 4 bulan insyaallah. Yang niat 4 bulan, 40 hari tambah masa, sisa masa silakan berdiri ke belakang. Monggo.